Kamu ingin tercekik pinjaman online? Pinjamlah dana yang besar dari pinjaman online, dan cobalah untuk tidak membayarnya, maka niscaya, kamu akan tercekik pinjaman online. Atau, pinjamlah dana yang besar dari pinjaman online, kemudian gali lubang tutup lubang, maka niscaya, kamu juga akan tercekik pinjaman online. Pada episode kali ini, kita akan analisa apa jadinya kalau kamu pinjam uang dari pinjaman online. Bagaimana kalau tidak kamu bayar? Dan bagaimana kalau gali lubang tutup lubang? Apakah kira-kira masuk kategori kurang kerjaan? Mari kita mulai. Pinjaman online. Kalau kamu meminjam 1 juta rupiah dari pinjaman online untuk jangka waktu 3 bulan, maka yang harus kamu kembalikan adalah 1.720.000 rupiah, atau bunganya adalah 720.000 rupiah. Mungkin sebagian dari kamu akan berkata, so what? Mungkin sebagian dari kamu masih bertanya-tanya, apakah nilai tersebut besar? Bunga pinjaman online versus bunga KPR. Kita akan bandingkan, dengan perbandingan yang mungkin kurang tepat, dan terlalu kreatif, namun dapat lebih mudah untuk dicerna. Apabila ada rumah yang harganya hanya 1 juta rupiah, dan dicicil dalam jangka waktu 3 bulan dengan KPR, maka yang harus kamu kembalikan adalah 1.022.500 rupiah, atau bunganya adalah 22.500 rupiah. Coba kamu bandingkan, bunga 720.000 rupiah, menggunakan pinjaman online, melawan bunga 22.500 rupiah, menggunakan KPR. 32 kali lipat lebih mahal. Rata-rata pinjaman online, mengenakan bunga 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Sedangkan rata-rata pinjaman KPR, mengenakan bunga 9% per tahun, tidak sampai 1% per bulan, atau tepatnya 0,75% per bulan. Tentu saja, perbandingan ini bukanlah perbandingan yang tepat, dan terlalu kreatif. Yang pertama, tidak ada rumah yang harganya 1 juta rupiah. Yang kedua, tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman KPR hanya senilai 1 juta rupiah. Yang ketiga, tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman KPR untuk jangka waktu hanya 3 bulan. Yang keempat, ada jaminan rumah yang dipegang oleh bank untuk pinjaman KPR, yang bisa dijual oleh bank apabila pinjaman tidak dilunasi. Yang kelima, mengajukan KPR adalah proses yang rumit dan memakan waktu, untuk memastikan resiko bank relatif kecil. Bunga pinjaman online versus bunga kredit tanpa agunan. Agar perbandingannya lebih tepat, kita akan bandingkan bunga pinjaman online versus bunga kredit tanpa agunan. Apabila kamu meminjam jumlah yang sama, dengan jangka waktu yang sama, yaitu meminjam 1 juta rupiah untuk jangka waktu 3 bulan, maka kamu harus mengembalikan 1.030.000 rupiah, atau bunganya adalah 30.000 rupiah. Sekali lagi, coba kamu bandingkan bunga 720.000 rupiah, menggunakan pinjaman online, melawan bunga 30.000 rupiah, menggunakan kredit tanpa agunan. Bunga pinjaman online, 24 kali lipat lebih mahal. Rata-rata pinjaman online, mengenakan bunga 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Sedangkan rata-rata pinjaman KTA, hanya mengenakan bunga 1% per bulan. Tentu saja, perbandingan ini juga masih kurang tepat, karena, mengajukan pinjaman KTA, masih lebih rumit daripada mengajukan pinjaman online. Saat mengajukan pinjaman KTA, bank akan meminta slip gaji, untuk memastikan kemampuan bayar dari calon peminjam. Tentu saja hal ini adalah hal yang lumrah, karena bank ingin memastikan bahwa pinjaman serta bunganya, sanggup untuk dibayar. Walaupun bank akan menghitung kemampuan kamu untuk membayar, kamu juga harus melakukan sendiri hal yang sama. Yaitu, memastikan bahwa kamu memang benar-benar sanggup untuk membayar. Secara finansial, alasan meminjam ke bank yang benar adalah, karena tidak mampu untuk membayar langsung secara tunai, namun tetap mampu, kalau membayar secara cicilan. Dan secara finansial, jangan pernah, dan jangan pernah, meminjam dari pihak manapun, kalau alasannya adalah tidak mampu untuk membayar. Memang dapat dipahami, terkadang alasan meminjam, juga disertai oleh alasan-alasan lain, di luar alasan finansial. Pinjaman online, bukan untuk konsumsi. Jangan pernah melakukan peminjaman online, untuk membeli barang, makan di restoran, apalagi pergi berwisata, serta kegiatan konsumtif lainnya. Bunga yang harus kamu bayarkan, tidak setara dengan kenikmatan yang kamu dapatkan. Bunga pinjaman online versus bunga kartu kredit. Walaupun kartu kredit juga merupakan momok bagi sebagian orang, namun secara finansial, kartu kredit lebih menguntungkan daripada pinjaman online. Walaupun banyak juga orang yang terjebak oleh hutang kartu kredit, seperti juga hutang pinjaman online, namun sekali lagi, secara hitung-hitungan finansial, kartu kredit masih jauh lebih menguntungkan. Kartu kredit untuk pembelian barang. Beberapa barang tertentu, terutama yang ada di dalam katalog kartu kredit, bisa dibeli dengan cicilan dan bunga 0% untuk jangka waktu 12 bulan.
Bandingkan apabila membeli barang yang sama, dengan menggunakan pinjaman online, yang bunganya bisa mencapai 288% untuk jangka waktu 12 bulan. Hal yang sama juga berlaku untuk restoran dan wisata, yang kadang bahkan memberikan diskon yang menarik, serta cicilan dan bunga 0%. Kartu kredit untuk pinjaman tunai. Hal pertama yang perlu digarisbawahi adalah, pinjaman tunai tidak sama dengan penarikan tunai, atau yang sering dikenal dengan istilah cash advance. Cash advance langsung mengenakan kamu cash advance fee, rata-rata sebesar 3% saat kamu melakukan penarikan tunai. Dan masih ditambah lagi, dengan bunga standar kartu kredit, apabila kamu membayarnya dengan cara mencicil. Atau bisa juga tanpa bunga sama sekali, apabila kamu langsung melunasinya, ketika transaksi yang dimaksud muncul dalam tagihan bulanan. Namun jangan lupa, bahwa kamu sudah dikenakan cash advance fee, sebesar 3%. Kembali lagi ke peminjaman tunai menggunakan kartu kredit. Peminjaman tunai menggunakan kartu kredit, biasanya diajukan dengan menghubungi call center kartu kredit, dan apabila pinjaman disetujui, maka dana akan ditransfer ke rekening tabungan peminjam. Dan cicilan serta bunganya, akan dibebankan ke kartu kredit peminjam. Bunga pinjaman online versus bunga pinjaman tunai kartu kredit. Beberapa pinjaman tunai kartu kredit, bahkan ada yang menawarkan bunga cicilan 0,5%, bahkan lebih rendah dari beberapa bunga KPR. Menggunakan simulasi yang sama dengan sebelumnya, apabila kamu meminjam jumlah yang sama dengan jangka waktu yang sama, yaitu meminjam Rp1 juta untuk jangka waktu 3 bulan, maka kamu harus mengembalikan Rp1.015.000, atau bunganya adalah Rp15.000. Rata-rata pinjaman online, mengenakan bunga 0,8% per hari, atau 24% per bulan. Sedangkan rata-rata pinjaman tunai adalah 0,5% sampai dengan 1% per bulan. Pegadaian. Salah satu pilihan pemberi pinjaman lain, adalah pegadaian. Namun untuk yang satu ini, kamu harus memberikan agunan atau jaminan. Walaupun cukup merepotkan, namun bunganya cukup bersaing, pegadaian akan mengenakan kamu bunga 1% sampai dengan 1,5% setiap bulannya. Mari kita bandingkan bunga dari masing-masing pemberi pinjaman. Sekali lagi, beberapa perbandingan yang ada dalam perbandingan ini, adalah kurang tepat untuk dibandingkan dan terlalu kreatif, namun hal tersebut dilakukan agar perbandingan lebih mudah dicerna. Apabila kamu meminjam jumlah yang sama dengan jangka waktu yang sama, yaitu meminjam Rp1 juta untuk jangka waktu 3 bulan, dengan bunga rata-rata yang berlaku saat ini pada pemberi pinjaman, dan dengan mengabaikan biaya administrasi dan lain-lain, maka berikut adalah besaran bunga yang harus kamu bayarkan. Pause video ini apabila perlu, agar dapat membandingkan data yang ada di layar. Untuk peminjaman Rp1 juta untuk jangka waktu 3 bulan, bunga yang harus dibayar ke pinjaman online adalah Rp720.000. Untuk pinjaman KPR adalah Rp22.500. Untuk pinjaman KTA adalah Rp30.000. Untuk pinjaman tunai kartu kredit adalah Rp15.000. Untuk gade pegadaian adalah Rp45.000. Masing-masing pinjaman memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pinjaman online adalah pedang bermata dua, madu dan racun bagi ekonomi dan kegiatan usaha. Tidak semuanya tentang pinjaman online adalah sesuatu yang buruk. Kalau memang pinjaman online sedemikian buruknya, mengapa pemerintah, dalam hal ini BI dan OJK, memberikan izin pendirian pinjaman online? Pinjaman online, seperti juga teknologi dan layanan lainnya, selalu merupakan pedang bermata dua. Sangat bermanfaat, bila digunakan sesuai tujuannya. Namun akan menjadi bencana, apabila salah menggunakannya, apalagi kalau dengan sengaja disalahgunakan. Pinjaman online, ditujukan untuk kegiatan yang produktif, bukan kegiatan yang konsumtif. Yaitu, ditujukan untuk mereka yang membutuhkan modal usaha, untuk melakukan produksi atau menyediakan jasa, dan mendapatkan keuntungan dari produksi maupun jasa tersebut. Sehingga mereka mampu, untuk mengembalikan cicilan beserta bunganya. Pinjaman online, ditujukan untuk kegiatan yang produktif, di mana keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar dari bunga pinjaman online. Sehingga peminjam, tetap mendapatkan selisih keuntungan yang besar, walaupun sudah dikurangi bunga pinjaman online. Pinjaman online, ditujukan untuk orang-orang yang masuk ke dalam kategori unbankable, yaitu mereka yang tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga akan sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Baik dalam bentuk KTA, apalagi kartu kredit. Contoh penggunaan pinjaman online yang benar. Berikut contoh sederhana, di mana seorang ibu, layak melakukan pinjaman online. Seperti seorang ibu rumah tangga pada umumnya, yang memiliki keahlian memasak, dan juga sudah memiliki semua peralatan memasak. Suatu ketika, sang ibu melihat tidak adanya persaingan penjualan nasi uduk Betawi, di perumahan sederhana tempat tinggalnya. Kemudian sang ibu memutuskan, untuk berjualan nasi uduk, walaupun hanya kecil-kecilan. Karena semua peralatan memasak sudah ada, yang kurang hanyalah bahan-bahan masakan, beserta bahan bakar gas dan minyak gorengnya. Perkiraan sang ibu, dengan modal Rp500.000, bisa dijual Rp700.000 setiap harinya.
atau keuntungan sekitar 40% setiap harinya. Jauh di atas bunga pinjaman online yang hanya 0,8% setiap harinya. Dalam contoh ini, sang ibu hanya perlu meminjam Rp500.000 dengan jangka waktu pinjaman 1 bulan. Dan pada akhir bulan, ketika sang ibu harus membayar lunas pinjaman beserta bunganya, sang ibu harus membayarkan Rp500.000 pokok pinjaman, beserta Rp120.000 bunganya. Dengan asumsi penjualan nasi uduk Betawi berjalan dengan lancar seperti perkiraan sang ibu, pada akhir bulan tersebut, sang ibu sudah memiliki uang tunai sebesar Rp6.500.000, yang terdiri dari Rp500.000 modal awal, dan Rp6 juta keuntungan dari penjualan. Rp6 juta yang merupakan total dari keuntungan Rp200.000 setiap hari, selama 30 hari. Dalam kasus ini, tidak ada salahnya meminjam ke pinjaman online, membayarkan bunga sebesar Rp120.000 untuk mendapatkan keuntungan Rp6 juta. Dan memang untuk tujuan inilah, sebenarnya pinjaman online diberikan izin oleh pemerintah, untuk membantu mereka, yang tidak dapat menikmati layanan pinjaman perbankan. Bayangkan apabila sang ibu datang ke bank, untuk meminjam Rp500.000. Berikut yang kemungkinan akan terjadi. Bank akan berpikir, Rp500.000 saja tidak punya, apakah nanti mampu untuk mengembalikan? Dan kalaupun bank percaya bahwa sang ibu mampu untuk mengembalikan, berapa keuntungannya untuk bank? Bunga 1% per bulan selama 1 bulan, keuntungan bank hanya Rp5.000. Sudah habis untuk biaya administrasi, sistem komputerisasi, kertas, dan tinta untuk perjanjian peminjaman. Belum lagi, waktu bagi staf perbankan yang dikeluarkan, untuk melayani sang ibu. Atau dalam kata lain, sang ibu masuk ke dalam kategori, mereka yang tidak layak diberikan pinjaman perbankan. Disinilah diharapkan pinjaman online, mengisi kekosongan yang tidak mungkin diisi, oleh pinjaman perbankan. Apabila karena kebutuhan yang mendesak, atau adanya peluang bisnis di depan mata, sehingga kamu, karena satu dan lain hal terpaksa melakukan peminjaman online, maka perhatikanlah beberapa tips berikut. Yang pertama, pastikan penyelenggara pinjaman, sudah diberikan izin oleh OJK. Yang kedua, pastikan tujuan pinjaman, untuk kegiatan produktif, bukan konsumtif. Yang ketiga, pastikan kamu sudah menghitung dengan benar, beserta dengan resikonya, bahwa kemungkinan besar, kamu dapat membayar pokok serta bunganya. Yang keempat, pinjam dalam jumlah seperlunya, jangan dilebih-lebihkan. Semakin besar pinjamanmu, semakin besar bunganya. Yang kelima, pinjam dalam jangka waktu seperlunya, juga jangan dilebih-lebihkan. Semakin lama jangka waktu pinjamanmu, semakin besar juga bunganya. Yang keenam, bayar tepat waktu, agar tidak terkena denda ataupun bunga tambahan, yang akan membuat kacau perhitunganmu di awal. Dan yang ketujuh, jangan meminjam online untuk membayar hutang pinjaman online. Karena dalam sekejap mata, kamu akan tercekik pinjaman online. Tapi itu semua adalah pendapat kami, bagaimana dengan pendapat kamu? Apakah kamu lebih memilih meminjam dengan mudah, namun tinggi bunganya? Atau apakah kamu lebih memilih meminjam sedikit lebih rumit, namun rendah bunganya? Atau apakah kamu lebih memilih menahan diri dari konsumsi yang tidak perlu, sehingga tidak perlu meminjam? Apa pendapat kamu untuk mereka yang meminjam, untuk modal usaha? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada episode Kurang Kerjaan berikutnya.